Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan mahasiswa seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air, patut kita sadari bahwa pada kondisi saat ini bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Kawan-kawan mahasiswa semuanya, catatan sejarah membuktikan bahwasannya mahasiswa selalu mengambil peran dalam setiap polemik dan problematika di Indonesia ini. Diamnya mahasiswa adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawabnya sebagai social control. Diam atau bergerak, mahasiswa akan terus dipandang kritis dan juga dipandang salah. Dan kita akan putuskan bahwasannya kita akan terus bergerak, kawan-kawan semuanya. Oleh karena itu, saya Muhammad Nurdiansyah atas nama Aliansi BEM seluruh Indonesia mengajak kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa seluruh Indonesia. Saya Muhammad Al-Khattab, Sekjen Forum Umat Islam, mengajak kepada seluruh kaum muslimin di Jabodetabek dan di mana saja berada. Kami dari Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan Riau akan mengajak Ikhwan-Ikhwan sekalian untuk kembali turun ke jalan. Ikhwan-Ikhwan sekalian, alhamdulillah kami dari Gerakan Pemuda Jakarta mengundang dan menyeru, hadirilah dan siarkanlah. Saya juga ketua satu daripada Forum Ulama Habaib Jakarta, dan saya ketua daripada Gerakan Masyarakat Jakarta, mengajak seluruh umat, seluruh ormas. Jadi kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia semuanya, saya mengimbau untuk hadir, ikuti, jadilah bagian dari perubahan kebangkitan Indonesia yang tercinta. Mari kita bergerak untuk bersama-sama para alim ulama, para habaib, para pimpinan ormas Islam, kita besok bareng-bareng kita menuju gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Untuk kita berkumpul bersama-sama. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentar soal BEM UI yang dipanggil pihak rektorat kampus karena mengkritik Presiden Jokowi dengan menyebut Jokowi King of Lip Service. Rocky mengatakan saat ini ada sesuatu yang tak utuh lagi di UI. Menurutnya, UI jadi wadah untuk mengadalikan pikiran. Sekarang UI jadi tempat untuk mengadili pikiran, ucap Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya. Rocky Gerung pun kemudian mengomentari tanggapan pihak Humas UI yang mengatakan pemanggilan BEM UI karena situasi darurat. Sebetulnya yang merasa darurat itu pemimpin-pemimpin UI. Mereka negatif COVID tapi positif stupid. Menurut Rocky, para pimpinan di UI memaksakan untuk memanggil anak-anak muda yang sedang berpikir dengan memberikan kritik kepada kekuasaan. Mahasiswa ini ada di belakang Emil Salim, ada di belakang Faisal Basri. Jadi mereka semua itu satu napas. Kenapa nggak panggil Faisal Basri dan Emil Salim saja sekalian? Rocky pun mengatakan Faisal Basri dan Emil Salim merupakan sivitas akademika UI yang beberapa kali mengkritik Jokowi. Namun, UI tak memanggil kedua tokoh tersebut. Malah pimpinan UI hanya berani menyalahkan mahasiswa. Kalau mahasiswa mengkritik diancam, coba panggil Pak Emil Salim atau Pak Faisal Basri. Apa berani itu rektor? Begitulah yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Sejumlah lembaga mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Bersihkan Indonesia menggelar aksi teatrikal di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gerakan itu merupakan rangkaian dimulainya Pekan Melawan.
Juru bicara Bersihkan Indonesia Asep Komarudin mengatakan, aksi itu menyampaikan keluhan rakyat Indonesia yang jengah dengan pemerintahan oligarki, bahwa rakyat akan terus lantang menyuarakan korupsi adalah musuh utama bangsa. Aktivis dari Greenpeace Indonesia itu menyatakan pihaknya juga menjejerkan kasus-kasus korupsi mangkrak yang melibatkan aktor utama di partai politik. Kasus korupsi itu membentang dari sektor pertambangan atau minerba, kehutanan, sumber daya alam, KPK hingga bantuan sosial COVID-19 dan ekspor benur. Upaya pelemahan KPK ini akan makin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga anti korupsi di negeri ini. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan. Ini merupakan bagian dari praktik state capture corruption, kata Asep. Dia juga menilai represi di zaman Presiden Jokowi makin merajalela. Puncak represi itu justru dilakukan pada KPK yang merupakan amanah reformasi dengan merevisi undang-undangnya dan memecat puluhan penyidik. Meski rakyat, akademisi, mahasiswa, buruh, dan tokoh agama di negara ini telah memperingatkan dengan suara lantang, tetapi Jokowi memilih diam. Itu berarti setuju pembunuhan lembaga anti rasuah tersebut. Pelemahan lembaga anti rasuah di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober 2019 lalu ketika revisi Undang-Undang KPK disahkan. Kala itu meskipun memicu sejumlah aksi penolakan masif di berbagai daerah termasuk Jakarta, undang-undang tersebut tetap disahkan. Usaha pelemahan itu kemudian makin nyata dengan diangkatnya Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Padahal Firly Bahuri pernah dinyatakan melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Direktur Penindakan KPK. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Indikator menunjukkan jika mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat. Hasil survei tersebut dapat menunjukkan realita yang terjadi saat ini. Menurut Ketua BEM UI, Leon Alpinda Putra, jika menyampaikan pendapat yang mengkritik pemerintah melalui media sosial, maka Undang-Undang ITE siap mengancam. Jika menyuarakan pendapat melalui aksi, benturan represif dari aparat kepolisian sulit untuk dihindari. Bahkan, kini kebebasan berpendapat di kampus kerap diberangus. Pola-pola seperti ini tidak boleh dibiarkan. Pembungkaman berekspresi tidak boleh mendapat tempat di negara demokrasi. Pembungkaman ekspresi yang terjadi di kampus-kampus, sosial media hingga demonstrasi adalah bentuk penurunan kualitas demokrasi. Jika negara tidak kunjung memperbaiki, makanya ada satu kata, lawan, tegas dia. Koordinator BEM Sekalsel Rinaldi menambahkan, pihak berwajib tidak menjunjung tinggi hak warga negara yang menyampaikan aspirasinya. Mereka memperlakukan orang yang berdemonstrasi layaknya penjahat, seakan-akan demonstrasi merupakan tindakan terlarang. Jika menyampaikan aspirasi merupakan tindakan kriminal, lalu dengan cara apa penguasa dapat mendengar? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita suguhkan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.